Bukannya balas menyapa, Ben malah mengacungkan telunjuk dan melanjutkan ceramah. Ada beberapa cara untuk melakukan manifestasi. Afirmasi, kalian ucapkan hal-hal positif yang ingin kalian raih. Visualisasi, kalian bayangkan apa yang ingin kalian raih. Meditasi, kalian pikir dan rasakan bagaimana perasaan saat keinginan kalian tercapai. Lalu, yang mana yang kami lakukan ini, Tuan Wilson? Emily berkedip lucu. Ben menekuk lutut, menyejajarkan pandangannya dengan para balita. Yang kalian lakukan adalah scripting. Kalian tulis semua kenyataan yang ingin diwujudkan. Tapi, khusus untuk pesta ini, kami tidak menulisnya. Kami hanya menyebutnya berulang kali. Celetuk Lois dengan raut serius. Aku juga membayangkannya, Lois. Aku memikirkan pesta yang meriah. Dekorasinya indah. Pakaian kita keren. Ada banyak tamu dan makanan enak. Aku selalu senang setiap membayangkannya. Sampai-sampai dadaku terasa geli. Ben tertawa kecil. Itu berarti kalian sudah mahir bermanifestasi. Lalu, apakah kalian juga ingin dapat kado keren? Lois dan Emily saling lirik. Iya, jawab mereka malu-malu. Kalau begitu, selamat ulang tahun. Ben menyodorkan sebuah tas kepada Emily. Gadis mungil itu mengulum senyum. Terima kasih, Tuan Wilson. Apakah cuma Emily yang dapat? Tanya Lois dengan alis yang sedikit berkerut. Tenang saja, Lois. Tuan Wilson tidak mungkin melupakanmu. Lihatlah, ada 2 kotak di dalam sini. Emily menyodorkan tas yang telah dibukanya kepada Lois. Bocah laki-laki itu langsung mengintip. Mendapati 2 kotak yang dihiasi stiker mahkota, ia terkekeh. Terima kasih, Tuan Wilson. Itu adalah parfum spesial edition dari perusahaanku. Kuharap kalian suka. Terang Ben seraya melirik ke arah Kara dan Frank yang berdiri di dekat si kembar. Tampak jelas kedua orang itu sedang waspada. Apakah ini aman untuk anak-anak? Tanya Emily menarik perhatian Ben lagi. Pria itu mengangguk cepat. Iya, tentu saja aman. Itu parfum khusus balita. Kalian bisa memakainya di acara penting yang nanti akan sering kalian hadiri. Ini acara penting. Apakah kami boleh memakainya? Tanya Lois berapi-api, matanya bergantian menyoroti sang ibu dan ayah. Boleh sayang. Acik. Sementara kedua balita itu sibuk membongkar kado darinya, Ben bangkit berdiri. Halo, Nyonya Bell, Frank. Saat menghadap Kara, lengkung bibirnya berubah canggung. Hai, bagaimana kabar Anda, Nyonya Martin? Kara melirik ke samping, Frank pun mengelus punggungnya. It's okay. Bisik kekasihnya itu menenangkan. Setelah mendesah samar, Kara kembali menatap tamunya. Baik. Baguslah. Ben mengangguk-angguk sambil menyentak alis. Lalu, bagaimana kabarmu, Frank? Tidak pernah sebaik ini. Seperti yang kau lihat, aku sudah bersama calon istri dan anak-anak kami. Jawab Frank ringan.
Ia terdengar seperti versi lama dirinya yang angkuh. Ben memajukan bibir bawahnya nyaris mendengus. Aku tahu, itu terlihat jelas. Aku tidak seharusnya bertanya. Tanpa terduga, Frank menyunggingkan senyum miring. Senang melihatmu datang ke acara ini. Ben tersentak dengan mata bulat. Selang beberapa kedipan ia mengangkat alisnya maksimal. Aku tidak salah dengar. Sementara Kara ikut melirik dengan penuh tanya, Frank mendesahkan tawa. Aku serius. Aku senang kau tidak menolak undangan kami. Itu berarti tidak ada dendam di antara kita, bukan? Setelah tercengang sejenak, Ben ikut tertawa. Telunjuknya terayun-ayun ke arah Kara. Anda memang wanita yang luar biasa, Nona Martin. Anda bisa mengubah Frank Harper yang sombong dan keras kepala menjadi selembut ini. Aku bukan lembut, tapi lebih berperi kemanusiaan. Tutur Frank sembari menarik pinggang Kara agar merapat. Tapi kau benar, memang perempuan luar biasa inilah yang mengubahku. Aku sangat beruntung, kan? Kara mengerjap saat Frank mencium pipinya. Tangannya terangkat menempel di dada sang pria. Jangan terlalu memujiku, Frank. Nanti para tamu jadi mual. Tenang saja, Nona Martin. Kami bisa maklum. Ini pertama kalinya Frank Harper dimabuk cinta. Tiba-tiba Lois dan Emily terkikik. Papa memang tergila-gila pada Mama. Celetuk Lois. Iya, Papa memperlakukan Mama sebagai ratunya. Sambung Emily sembari menyimpan parfum kembali ke tasnya. Sekarang bagaimana, Mama? Apakah aku dan Lois sudah wangi? Ia berputar sehingga gaun mungilnya mengembang. Sudah, sayang. Kara mengelus pipi sang putri saat ia sudah berhenti berputar. Kalau begitu, ayo kita sapa tamu yang lain. Tuan Wilson, silakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Tutur Emily layaknya orang dewasa. Ben tertawa mendengarnya. Baiklah, terima kasih Tuan Putri. Kemudian sembari berbincang dengan Vivian, ia melangkah pergi. Ini benar-benar pesta yang sempurna. Semua orang yang kita kenal di kota ini datang. Mereka bahkan membeli kita kado yang istimewa. Tutur Emily sebelum menyunggingkan senyum manisnya. Iya, kamu benar. Tapi Lois mendongak dengan raut gusar. Kakek Rowan belum kelihatan. Menurut Mama dan Papa, apakah dia akan datang? Memahami perasaan saudara kembarnya, wajah Emily ikut meredup. Kara dan Frank mendadak bingung. Bukankah sejak tadi kedua balita itu asik bersenang-senang? Mengapa mood mereka berubah sedrastis itu? Malaikat kecil, kenapa bersedih? Kara mengelus pipi anak-anaknya. Acara tiup lilin akan dimulai sebentar lagi. Tapi kakek Rowan belum juga hadir. Apakah dia masih marah kepada kita? Dia belum berubah pikiran. Lois menumpahkan keresahan. Emily ikut mencepik sebelum kedua balita itu menangis. Kara cepat-cepat mengusap pundak mereka. Sayang, kalian tidak seharusnya bersedih. Lihat, ada banyak tamu yang sayang kepada kalian.
Tidak adil kalau kalian malah memikirkan satu orang yang tidak hadir. Sedangkan mereka mengharapkan kebahagiaan kalian di sini. Aku tahu, tutur Lois pelan. Aku juga sudah berusaha menikmati pesta. Tapi entah kenapa, aku sebentar-bentar melihat ke arah pintu. Aku berharap ada kakek Rowan di situ. Setiap kali aku tahu kalau dia belum datang, rasanya ada yang menghanjar di dalam sini. Lois menunjuk dadanya sendiri. Kara pun tergerak untuk mengusapnya. Namun tepat ketika hendak buka suara, para tamu kompak memandang ke arah pintu dan mendesah. Dia datang. Kakek Rowan. Si kembar terbelalak dan mendesah tak percaya. Kesedihan mereka mendadak sirna. Diiringi tawa gembira, mereka pun berlari menghampiri si pria tua. Aku tahu, kakek pasti datang. Kakek tidak mungkin membuat kami sedih. Kakek menyayangi kami, seperti kami menyayangi kakek. Tutur Lois. Iya, kakek memang orang baik. Sambung Emily. Setibanya di hadapan Rowan, mereka langsung memeluk kakinya. Terima kasih sudah datang, Kek. Kami senang sekali. Kakek akhirnya mau berubah dan menerima kami. Emily mendongak memberikan senyum terbaiknya. Ia tampak sangat lucu dengan mata yang memantulkan cahaya keemasan. Akan tetapi Rowan seperti tidak terpengaruh. Ia hanya mengangkat alis dan memajukan bibir sedikit. Aku tidak bawa kado, ucapnya datar. Tidak apa-apa, kehadiran kakek saja sudah sangat istimewa, celetuk Emily sembari meraih jemari Rowan. Kakek, ayo ikut kami tiup lilin. Iya. Lois ikut menarik Rowan walau hanya dengan sebelah tangan. Dan karena kakek sudah di sini, kita tidak perlu menunggu lagi. Ayo, kita tiup lilin dan potong kue cekalang. Semangat si kembar begitu berapi-api. Mereka tidak sadar bahwa para tamu dan orang tua mereka diam-diam menahan nafas. Reaksi Rowan terlalu kaku. Ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kakek buyut yang turut bergembira merayakan ulang tahun cicitnya. Lois, Emily, panggil Kara lembut. Sebisa mungkin ia melengkungkan bibir. Kakek Rowan masih butuh banyak istirahat. Dia bisa kelelahan kalau ikut bernyanyi dan tiup lilin. Bagaimana kalau kalian ditemani oleh mama dan papa saja, ha? Dua balita itu langsung berkedip-kedip dengan mulut yang membulat. Benar, jantung kakek harus dijaga ketat. Kalau begitu, kemarilah, Kek. Kakek duduk saja di sini. Lihat bagaimana kami meniup lilin. Emily memandu Rowan ke kursi terdekat. Lois pun mengiringi memastikan langkah kaki kakek buyutnya tepat. Rowan sama sekali tidak melawan. Ia duduk di kursi tanpa ekspresi dan suara. Setelah si kembar berbalik menuju kue bersama Frank dan Kara, barulah ia menoleh ke arah asistennya. Sean. Iya, Tuan. Di sini terlalu ramai. Carilah tempat yang lebih leluasa, bisiknya. Selang satu anggukan, Sean masuk ke rumah tuan mudanya. Jeremy diam-diam mengamati.
Lewat tabletnya yang terhubung dengan CCTV, ia mengawasi pergerakan Sean. Anehnya pria sangar itu banyak berjalan berkeliling. Tidak ada yang ia lakukan selain celingak-celinguk di setiap pintu ruang. Apa yang mereka rencanakan? Gumam Jeremy. Tiba-tiba ia menangkap sinyal dari tatapan Frank. Merasa situasi masih terkendali, ia mengangguk samar. Lilin pun dinyalakan, para tamu bernyanyi untuk si kembar sambil sesekali melirik Rowan. Frank dan Kara juga sama, curiga dan merasa terancam. Namun mereka ikut bertepuk tangan seolah tidak ada masalah. Berpikir pesta mereka berlangsung sesuai keinginan, si kembar tersenyum lebar. Mereka terlalu polos untuk mengenali bahaya. Saking gembiranya, mereka tidak lagi sadar kalau kakek buyut mereka diam-diam menghilang. Saat pembagian potongan kue, lengkung bibir mereka malah bertambah besar. Kue pertama untuk Mama. Terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan kami, Mama. Kara tersenyum dan mengelus kepala si kembar. Setelah mengecupi pipi mereka satu persatu, ia menerima kuenya. Terima kasih, sayang. Sama-sama, Mama. Setelah terkikik, si kembar mengambil piring lain. Bersama-sama mereka menyodorkan kue kepada Frank. Potongan kedua untuk Papa. Terima kasih telah kembali bersama kami, Papa. Frank mendesah bangga. Ia menghujani si kembar dengan kecupan dan tawa geli pun membahana. Setelah itu barulah ia menerima potongan kue seolah itu bongkahan permata. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Papa. Kemudian balita-balita itu beralih kepada Susan. Wajah mereka masih cerah saat memberikan kue kepada sang nenek. Namun begitu mereka hendak membawakan kue untuk Rowan, alis mereka terangkat. Di mana kakek? Semua orang yang sempat terhipnotis oleh kehangatan acara kompak menoleh ke satu titik. Kursi yang tadi diduduki Rowan telah kosong. Tuan besar ada di dalam. Beliau mengatakan kalau udara di luar terlalu dingin baginya. Seru seorang tamu. Frank dan Kara sontak bertatapan dengan raut gusar. Perasaan mereka sama, dirasuki firasat yang tak mengenakan. Haruskah kita masuk? Bisik Kara. Belum sempat Frank menjawab, Emily sudah berjalan membawakan potongan kue untuk Rowan. Lois berjalan di belakangnya dengan tangan menggenggam sendok. Semuanya, silahkan kembali menikmati hidangan. Kami mau mengantarkan kue kepada kakek Rowan dulu. Seru Lois dengan mata berbinar. Frank mendesah berat, ia melirik Jeremy. Namun asistennya itu hanya mengangkat pundak. Bersama Kara, ia pun menyusul si kembar. Kakek Rowan, kakek Rowan. Suara Lois dan Emily bergema. Dengan langkah kecil mereka menelusuri rumah. Saat memasuki beranda timur, mereka akhirnya berhenti melangkah. Rowan sedang duduk di salah satu kursi sambil menatap langit malam. Kakek! Emily mempercepat langkah tetapi tidak banyak, takut menjatuhkan kue. Lois pun berjalan dengan penuh hati-hati. Ia seolah siap menangkap piring kalau-kalau sang adik tersandung kaki sendiri. Setibanya di hadapan Rowan, mereka berdua tersenyum lebar.
Kami sudah selesai tiup lilin dan potong kue. Potongan pertama kami belikan kepada mama. Potongan kedua untuk papa. Potongan ketiga untuk nenek. Tapi sewaktu kami ingin membagikan potongan keempat, kakek tidak ada. Ternyata kakek di sini. Sebelah alis Rowan bergerak naik. Kalian mau memberikan kue itu kepadaku? Kara diam-diam mengepalkan tangan mendengar nada dinginnya. Frank bahkan mengatupkan mulut rapat-rapat. Namun si kembar sama sekali tidak menganggapnya masalah. Iya, potongan kue ulang tahun harus dibagikan kepada orang-orang spesial terlebih dulu. Karena kakek adalah kakek buyut kami, kakek juga dapat. Seru Lois berapi-api. Silahkan kakek. Emily menyodorkan piring di tangannya dengan senyum yang sangat manis. Tak mau kalah, Lois mengulurkan sendok.